Jadi, Bapak dan saudara-saudara sekalian, Kristus datang sebagai cahaya terang yang membawa keselamatan kepada seluruh bangsa. Dan terang ini nyata di dalam karya-karyanya. Baik sabda, perbuatan-perbuatan mujizatnya itulah menjadi terang untuk orang melihat bahwa Yesus ini adalah Putra Allah. Dan dalam Injil kita dengar, dalam perjamuan terakhir, Yesus katakan ada seorang yang mau mengkhianati aku. Dan Yohanes ini rasul yang dikasih, tanya Yesus katakan pertama saya mencelupkan roti itu dan saya serahkan pertama kepada orang itu, itulah dia. Tapi selanjutnya mereka tidak mengerti tentang kata-kata itu, mereka anggap ya satu barang sambil lalu saja karena mau renungkan lama-lama pikir apa sebenarnya. Jadi Yudas Iskariot ini adalah seorang yang 3 tahun bersama Yesus, toh keadaannya di luar para murid. Dia tidak mengajar dengar nasihat apa yang Yesus sampaikan supaya membangun diri untuk ke depan, tapi dia melihat itu dari segi yang lain, adalah segi ekonomi, segi keuntungan. Karena itu kita tahu bahwa dia telah menjual Yesus untuk berapa keping perak? Berapa? 30. Yang sama juga dijual dalam perjanjian lama, siapa itu? Dalam perjanjian lama yang dijual siapa? Yusuf ya, dijual. Jadi apa yang terjadi dalam perjanjian lama nyata dalam perjanjian baru dikasih Yesus. Dan Yudas mau mencari untung. Mengapa dia cari untung? Yesus ini kan bisa bangkitkan orang mati, mujizat banyak, pasti dia meloloskan diri dan saya bisa untung 30 keping perak, bukan? Itulah perhitungannya. Dan ternyata masuk gol dia itu. Rencana Tuhan dalam pendidikan tetap jalan. Dari apa yang Tuhan rencanakan di luar kemampuan kita untuk kita tahu apa Tuhan rencana, kita tidak tahu. Yudas sangka mau dapat untung 30 keping perak dan Yesus lolos daripada bahaya. Ternyata Yesus tetap masuk dalam penderitaan. Yudas juga akhirnya menyesal, katanya ia mati digantung diri di dalam gereja dengan isi perut terbongkar semua. Jadi apa yang Tuhan rencanakan tidak boleh kita mencari untung dengan Tuhan Allah. Ya. Ketiga, orang tanya apakah orang bisa bayar pajak kepada kaisar? Dia lihat juga katakan ya ini gambar siapa di dalam uang ini? Gambar kaisar. Dia bilang berikanlah itu kepada kaisar, apa yang menjadi hak kaisar, kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ya. Tapi selalunya ada komentar bahwa janganlah sekali-kali mencari untung dengan Allah. Mencari kaisar yang untung, mencari kaisar dengan kaisar Allah bahwa dia akan mengambil engkau punya uang. Tapi Tuhan Allah akan mengambil engkau punya jiwa dan barang. Jadi disinilah ada perbedaan besar. Mencari untung dengan orang dunia ini mau mencari untung Tuhan Allah, jangan sia-sia kita mengambil palsu. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah tidak bisa kita mencari untung dengan dia. Tidak ada. Kau untung apa? Lebih kita merendahkan diri dan percaya kepada dia, melaksanakan apa yang dia mau untuk dia lakukan itu. Tapi Yudas inilah yang telah memberi contoh. Tapi inilah kehendak Tuhan. Dari sini kita lihat kerap orang yang mengkhianati kita itu tidak jauh. Orang di samping kiri kanan kita ini yang mengkhianati kita. Coba preseli di antara kamu putri-putri polos terpaksa. Mengkhianati itu tidak jauh. Orang kiri kanan kita yang mengkhianati kita. Yudas 3 tahun bersama Yesus tetap mengkhianati Yesus, bukan orang luar. Dan dia tetap mengkhianati. Tapi Tuhan Yesus aneh, tidak pernah katakan kau pergi dari sini. Lepas dia berjalan dengan kejahatannya. Itu yang luar biasa. Tapi semua orang lain kena, oh pergi kau. Kalau sudah tahu dia bingkelak masing, tapi Yesus tidak suruh pergi. Lepas dia jalan dalam kejahatan, tetap muridnya dia tidak tegur apa-apa. Dan para murid yang dikasih pun waktu disalibkan semua kan tercerai-berai. Petrus malah menyangkal Yesus sampai berapa kali? 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus tidak percaya itu, tapi ternyata kemudian dia mengalami itu. Baik ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat bagaimana kita ini, apakah saling mengkhianati satu sama lain seperti Yudas mengkhianati Kristus atau tidak.
karena mau mencari untung dengan Tuhan Allah ini. Karena harta dunia membuat kita mau mengkhianati Tuhan. Dan mungkin juga dalam dosa-dosa kita juga sama satu bentuk khianat kepada kebaikan Tuhan. Dosa ini membuat kita berkhianat kepada Tuhan. Ya, tidak usah jual dia. Tapi dengan perbuatan kita yang salah dan berdosa, pasti itu juga satu khianat yang kita buat terhadap Kristus. Kita sebagai terang yang datang membawa keselamatan dan terang keselamatan untuk bangsa-bangsa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, khianat inilah yang membawa Yesus sampai dia mati di kayu salib. Tapi itulah rencana Tuhan. Bahwa Yesus mesti mati di kayu salib oleh karena khianat daripada salah seorang muridnya. Ya, dari ingat juga bahwa khianat ini bukan dari jauh orang-orang di samping kita kiri kanan ini yang kadang-kadang mengkhianati kita. Kan itu dalam kehidupan bersama kadang-kadang ya ini juga kita harus sadar. Nah, bahwa orang kiri kanan juga yang mengkhianati kita bukan jauh-jauh. Tapi yang dekat-dekat kita ini kiri kanan yang mengkhianati kita dengan rupa-rupa macam kita tidak tahu bagaimana. Tapi khianat ini akan berakhir dengan hal maut. Yudas Iskariot yang punya perut terbongkar semua, dia menggantung diri karena penyesalan, tapi sudah terlambat, tidak bisa lagi dikembalikan. Jadi dia menjadi jalan untuk bisa membawa Yesus sampai pada mati di kayu salib. Ya. Dia tahu pengampunan Tuhan bagi dia, aku tidak tahu, saya juga tidak tahu. Dan mengapa dia ini dipakai untuk itu, dia tidak tahu. Mengapa tidak pakai cara lain? Mengapa Yudas ini? Tapi Yudas ini memang orang pegang kas. Kelompok Yesus, jadi kadang-kadang juga pemikiran tentang uang ini menjadi satu pemikiran yang keras. Jadi untung satu kali kemudian bahwa Maria Magdalena, Maria apa yang mengharum kaki Yesus dan minyak harum itu, dia kata mengapa minyak harum ini dipakai untuk menghapus, untuk menyirami kaki, menyembah kakimu itu. Yesus katakan ya ini untuk saya, tidak apa-apa. Kami orang-orang miskin masih ada di tengah kamu, tidak apa-apa. Dan di sini kita lihat bagaimana Yudas Iskariot melihat uang itu dari segi ekonomi, untung dan lain sebagainya. Tapi ternyata malah petaka yang mewarisi kehidupannya. Marilah saudara-saudara kita juga menyiapkan diri kita semua, kita tidak menjadi pengkhianat-pengkhianat terhadap Tuhan Yesus. Kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Persembahan.